الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا إني أرى في المنام أني أشبهك فانظر ماذا ترى قال يا أبت الما تؤمرون ستجدوني إن شاء الله من الصابرين
Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul aminul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat kekasih Allah Subhanahu wa taala, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di antara sekian miliar juta manusia sangat sedikit yang bersyukur kepadanya. Qalilan ma tashkurun. Juga mari kita bersama-sama mengiringkan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang bersalawat itu akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, pada tanggal 10 Zulhijjah, kita semua umat Islam di seluruh penjuru tanah air, di seluruh penjuru dunia melaksanakan hari raya Idul Adha. Ada yang di lapangan terbuka, ada yang di masjid seperti yang kita lakukan di Masjid Umar bin Khattab. Ada di semuanya duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dengan penuh sukacita, dengan pakaian yang bersih dan cuci bahkan baru, menuruti aba-aba dari imam, letakkan kepala di atas sajadah untuk bersujud kepadanya sebagai tanda pengakuan betapa kecil dan lemahnya manusia di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan berkah dan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan hadir di tempat yang suci ini karena masih banyak di antara kita, saudara-saudara kita, mungkin di antara sakit, bahkan ada di antara mereka kemarin masih bersama dengan kita, mungkin orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, tapi hari ini tidak lagi bersama kita karena dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka yang telah lebih dahulu meninggalkan kita, saya mengajak kepada jamaah untuk mengirimkan doa buat beliau dengan bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Ila ruhi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah juga merupakan kalimat yang sangat sempurna sebagai pertanda bahwa hambanya mengagungkan dan memujinya, karena hanya dialah yang pantas kita puji. Orang yang tidak mau mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di dalam surah Luqman ayat 100 ayat 18 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fahura." Allah sangat membenci orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagai bentuk pengakuan kita bahwa Allah yang Maha Besar, hanya Dialah yang pantas kita sembah, hanya Allah lah yang pantas kita agungkan. Allahu Akbar juga bermakna bahwa kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang sangat lemah, hamba yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, jutaan kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka datang dari berbagai negara. Mereka semua datang mempersaksikan diri bahwa semua manusia adalah hamba-hamba Allah yang sama kedudukannya, sama harkat dan martabatnya, tanpa membedakan suku, ras, warna kulit,
tanpa melihat apakah dia pejabat ataukah dia rakyat biasa, apakah dia miskin, dia kaya. Mereka semua berihram, semua memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'ma la syarika lak. Kami memenuhi, wahai Allah yang wahai Allah, kami datang memenuhi seruanmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan karunia hanyalah milikmu, dan milikmu segala kekuasaan dan kejayaan, tiada sekutu bagimu. Kita akan semoga melaksanakan ibadah haji, terima ibadahnya dan mendapatkan ganjaran berupa haji. Semoga kita yang belum menunaikan ibadah haji termasuk yang ada di dalam masjid ini dimudahkannya, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di masa-masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dimulai dengan niat sambil menanggalkan pakaian biasa dan menggantikannya dengan pakaian ihram. Pada saat itu tidak ada lagi perbedaan antara manusia, semuanya melebur menjadi satu. Simbol ini memberikan makna bahwa pada dasarnya manusia tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita hanyalah tingkat ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Selain makna dari niat tersebut, maka rukun Islam yang kelima ini sangat banyak makna-makna lain yang terkandung di dalamnya. Paling tidak di dalam khutbah ini saya akan sampaikan 3 makna yang terpenting. Yang pertama adalah makna ketauhidan. Posisi Ka'bah sebagai rumah Allah ini adalah simbol bahwa tujuan dari seluruh umat manusia hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada tujuan-tujuan lain selain Ka'bah sebagai Baitullah. Tidak boleh dijadikan bahwa Allah tinggal di dalamnya, di dalam Ka'bah, tetapi kami bahwa kita ini adalah hamba Allah yang harus taat kepadanya dengan penuh kesadaran. Dimensi yang kedua adalah kemanusiaan. Pakaian ihram yang digunakan adalah simbol kesamaan dan kesetaraan dari semua umat manusia. Ihram adalah kesatuan identitas sebagai hamba Allah. Tidak ada lagi perbedaan suku, kaya, miskin, pejabat atau rakyat biasa. Integritas, tidak ada lurah, tidak ada camat, tidak ada bupati, tidak ada gubernur, tidak ada presiden, tidak ada rektor, tidak ada wakil rektor, tidak ada dekan, tidak ada ketua jurusan. Semua sama di muka Allah Azza. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Makna dari kemanusiaan ini sekaligus mempertegas bahwa menjunjung tinggi tauhid atau meyakini bahwa tidak ada yang harus lebih dimuliakan selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya setara, standar kedudukan hanya bisa dinilai oleh Allah Subhanahu. Makna ketiga, nampak tilas sejarah. Haji juga mengenang momen-momen sejarah kenabian, mengenang nabi-nabi terdahulu, khususnya Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan mereka sejarah hidup tanpa makna melahirkan atau pelajaran-pelajaran penting, misalnya melontar jumrah, jejak permusuhan antara Nabi Adam serta Ibrahim alaihissalam dengan syaitan. Jadi melontar jumrah itu adalah jejak sejarah yang menggambarkan tentang permusuhan Nabi Adam juga Nabi Ibrahim terhadap syaitan. Karena itu kita diingatkan bahwa manusia harus selalu waspada terhadap tipu daya dari musuh-musuh laknat kita itu, karena kita di sini akan selalu diganggu oleh setan-setan tersebut. Sa'i merupakan sejarah perjuangan
Siti Hajar dalam mencari air buat anaknya tercinta Ismail alaihissalam. Siti Hajar dan Marwa ini menunjukkan kegigihan dan ikhtiar yang tiada henti. Kemudian muncullah air Zam-Zam yang menjadi penawar dari obat-obat yang meminumnya. Ini juga menggambarkan bahwa kita sebagai manusia tidak selalu berusaha, harus selalu berikhtiar bagaimanapun sulitnya. Nabi Siti Hajar saja yang ada di antara Safa Marwa yang penuh dengan gunung-gunung bisa diturunkan air Zam-Zam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ismail. Wukuf di Arafah. Arafah adalah tempat yang luas dan gersang. Di sana para jemaah harus menyadari bahwa betapa besar dan agungnya Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya tempat menyembah seluruh makhluk. Kesadaran ini yang diharapkan untuk menghantarkan para jemaah haji untuk menjadi arif dan bijaksana. Menurut Ibnu Sina, bila menghiasi diri seseorang, maka diri orang tersebut ditemukan kegembiraan. Dia banyak tersenyum karena hatinya selalu bergembira sejak ia mengenal Tuhannya. Karena dialah satu-satunya yang patut disembah. Makhluk-makhluk lain di matanya jiwanya selalu diliputi oleh rahmat dan kasih sayang. Dia tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dia juga tidak cepat tersinggung. Semua kegiatan dalam ibadah haji punya makna yang tidak mungkin dapat saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini. Makna dari proses ibadah haji tersebut harus menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjarannya kecuali hanya surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai haji mabrur diperlukan transformasi spiritual seperti yang digambarkan dalam percakapan antara Imam Zainal Abidin, seorang sufi besar, dengan As-Sibli yang baru pulang menunaikan ibadah haji. Dialog tersebut antara lain mengatakan bahwa Imam Zainal bertanya kepada As-Sibli, ketika engkau mengambil mikat dengan menanggalkan pakaian berjahit, apakah engkau berniat untuk meninggalkan pakaian kemaksiatan dan memulai mengenaikan pakaian busana ketaatan? Apakah engkau juga meninggalkan riya, suka pamer, eronikana, melo riasan, juga kemunafikan dan subhat? Ketika engkau berihram, apakah engkau bertekad mengharamkan atas dirimu semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perlu Bapak Ibu pahami, kalau kita berihram itu banyak sekali larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau menuju Mekah, apakah engkau sudah berniat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika engkau memasuki Masjidil Haram, apakah engkau berniat menghormati hak-hak orang lain dan tak akan menggunjingkannya lagi? Ketika engkau sa'i, apakah engkau merasa lari menuju Tuhanmu di antara cemas-cemas dan harapan-harapan? Ketika engkau wukuf di Arafah, adakah engkau merasakan bahwa Allah mengetahui segala kejahatan yang engkau sembunyikan di dalam hatimu? Ketika engkau berangkat ke Mina, apakah engkau bertekad untuk tidak mengganggu orang lain dengan lidahmu, juga dengan tanganmu, bahkan dengan hatimu? Ketika engkau melontar jumrah, apakah engkau berniat memerangi iblis selama hidupmu? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari ritual haji. Ketika itu As-Sibli lalu menjawab, tidak. Kemudian Imam Zainal menangis dan berkata, kalau begitu engkau belum mikat, engkau belum berihram, engkau belum tawaf, engkau belum sa'i, belum wuku, dan bahkan engkau belum sampai ke Mina. Dan seketika itu pula berikutnya dia berniat untuk merubah segala kehidupan yang terkait dengan makna dari haji itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha juga bisa diartikan sebagai Idul Kurban. Kewajiban untuk melaksanakan kurban sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rizki dan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Perintah tersebut tertuang dalam surat Al-Kautsar ayat 108 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hari Raya Kurban atau biasa kita sebut dengan Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim sebagaimana terekam dalam surah Asy-Syaffat mulai dari ayat 99 sampai dengan ayat 111. Praktek kurban ini sebenarnya sudah dilaksanakan pada zaman Nabi Adam, yaitu antara Kabil dan Habil. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat pada kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak sayangannya Ismail, anak yang diidam-idamkan bertahun-tahun lamanya. Istrinya sekian lama tidak melahirkan. Dalam surah As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya berikanlah kepadaku anak yang saleh, anak yang saleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata kepada Ismail, wahai anakku tercinta, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu ya Ismail? Anak yang saleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakan perintah Tuhanmu. Insyaallah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tempat. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dan siap untuk disembelih. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan dan diganti oleh seekor kibas seperti yang saya sebutkan di dalam surah As-Saffat. Yang artinya sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba yang beriman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk pelajaran, iktibar dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati Nabi Ismail alaihissalam di dalam rumah tangganya. Lewat perintah penyembelihan Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Nabi dari ujian ini, ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan ketulusan. Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makna kurban, yakni pendekatan diri. Nabi Ismail meski usianya masih belia membuktikan diri bahwa anak berbakti dan penuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik dari cerita ini, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu.
dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan atas dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki, ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Di dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk kepentingan nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Mengganti Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari suatu bapa, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti suatu manusia ibarat membunuh kemanusiaan itu sendiri, menyakiti manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi egonya dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya. Misalnya, kita mengantri di dalam sebuah loket penjualan tiket, ataukah kita bersedia menghentikan sejenak kendaraan kita saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain-lain sebagainya. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki oleh binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih binatang tersebut atau menyembelih ego kebidatangan kita untuk menggapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu kabiran walhamdulillahi katsiran, subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في القرآن القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا كادح الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله